Ini kan masa transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Setelah lewat 100 hari, nah kan kinerja semua dicek ulang semua. Nah, tahun ini kelihatannya akan terjadi reshuffle. Apa aja Pak yang ini? Karena kenapa di reshuffle? Karena kan semua dilihat dari semua sisi. Presiden lihat kinerja semuanya. Bulan berapa Pak? Dan reshuffle itu terserah presiden ya. Tapi kelihatannya sih bisa sampai sebelum bulan Juli sudah ada reshuffle. Sebelum Juli Pak ya? Tapi ini kan baru analisa perkiraan ya. Perkiraan. Sudah berapa kali sih tepat Pak perkiraan Pak Daud Tony Pak? Karena kenapa bulan Juli? Karena bulan 6 itu kan nanti ada namanya adalah penjadwalan utang luar negeri, pembayaran. Nah, cek ulang semua kinerja kuartal pertama, kuartal menuju kuartal kedua. Kan semuanya kan dicek kinerjanya semua. Nah, makanya reshuffle itu bisa terjadi sebelum bulan Juli. Sebelum Juli. Karena kan dilihat nanti juga bulan Maret kinerjanya gimana, waktu Lebaran, mudik Lebaran. Masalah gas gimana Pak Daud? Nah, itu menjadi pertimbangan semua. Karena menteri itu harus selaras dengan perintah presiden. Karena presiden adalah panglima tertinggi dan harus ngikutin jalur komando selaras dengan presiden. Betul Pak Daud. Tidak boleh berlawanan. Betul. Jadi analisa saya yang tidak selaras dengan presiden sebelum bulan Juli di reshuffle. Yang jelas saya tidak jadi menteri. Pak Daud tidak jadi menteri Pak ya? Kenapa tidak jadi menteri? Karena kapasitas saya belum nyampe di situ. Belum sampai. Kemampuan saya belum sampai di situ. Belum sampai. Pendidikan saya belum sampai di situ. Yes. Kita harus tahu diri. Tahu diri Pak ya. Tidak akan jadi menteri. Nah, kalau saya kan dulu hanya bagian untuk pengamanan khusus. Pengamanan Pak ya. Pengamanan, pengawalan khusus, tugas khusus untuk menjaga presiden, jaga Pak Presiden secara senyap dan rahasia. Itu selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Nah, dan bersama kawan-kawan juga saya belajar dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Yes. Nah, di situ kan saya lihat untuk menjadi menteri itu tidak mudah, karena mengambil keputusan dan kebijakan. Betul. Ya, jadi tidak mudah karena itu betul-betul harus menguasai materi, bidang, praktisi. Oh, banyak hal ya Pak? Banyak segala aspek. Banyak aspek yang harus dipelajari Pak ya? Ya, semakin kita tahu di dalam, semakin kita mengerti dan semakin tahu diri. Semakin di dalam, semakin tahu diri ya Pak? Jadi saya tidak jadi menteri dan tidak akan jadi menteri sampai meninggal. Sebenarnya yang pantas untuk jadi menteri di bidang kesehatan, di bidang apa tuh manajemen, struktur, nah itu adalah dokter terawan, itu yang pantas untuk jadi menteri. Jadi menteri Pak ya? Karena dia menguasai bidangnya. Yes. Itu dokter terawan. Kira-kira nanti bisa masuk nggak Pak di kabinet Pak pas reshuffle?
Dokter Terawan saat ini baru saya usulkan. Saya usulkan sama teman saya untuk disampaikan ke Presiden. Yes. Baru usulan Pak ya. Tapi Presiden berkenan atau tidak, nah itu keputusan Presiden. Yes, betul Pak Daud. Pak Daud masih bekerja di balik layar nih Pak. Saya sampai sekarang kalau sama Klinik Kehirupan itu hampir tiap minggu komunikasi. Pasti komunikasi, pertemuan, telepon, karena sebagai sahabat 20 tahun. Lumayan enggak Ibrahim? Lumayan. Itu Pak. Lumayan. Jadi pertama kali sebagai negosiator sampai jadi sahabat. Jadi sampai sekarang saya tetap selalu memperhatikan Mas Ibas dan Mas Ahaye sesuai amanah yang diberikan. Berarti Pak Daud tetap melindungi mereka? Saat ini saya hanya menunggu apapun perintah dari kedua anak ibu itu juga, Ibu Ani Yudhoyono. Dulu bagian negosiator. Gimana menurutmu Ibrahim? Dahsyat Pak. Dan biasa. Latihan yang kedua, dikasih latihan kedua, strategi analisis ke depan. Langsung yang melatih Pramono Edi Wibowo yang namanya olah yuda, memperhitungkan pertempuran atau membuat strategi. Nah itu yang ngajar Pramono Edi Wibowo. Tidak lama saya dilatih beliau 10 tahun. 10 tahun itu lama Pak. Dan saya dulu melekat di sampingnya beliau. Saya sama beliau itu dari kolonel 2001 waktu jadi ajudan Megawati. Jadi 2001 itu saya sudah bersama beliau. 2001? Sampai beliau wafat. Dan saya selalu ingat kata-katanya beliau, kalau kita berkuasa jangan sewenang-wenang karena masih ada yang maha kuasa. Dan kalau kita tidak berkuasa jangan bikin masalah, bikin persoalan karena kita diawasi sama yang berkuasa. Yaitu penguasa. Yaitu, jadi jadilah warga yang baik, warga negara yang baik. Terima kasih sahabat Khotbah Populer sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Berdasarkan apa yang disampaikan hambanya Evangelis Daud Tony, semoga kita semakin peduli dengan bangsa ini. Mari kita doakan dan support pemerintah dengan benar. Terkait dengan situasi yang terjadi pada negara ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan beberapa hal agar dapat memimpin Indonesia dengan bijaksana dan menghadapi kesulitan di negara ini. Berikut beberapa nasihat yang dapat diberikan. 1. Mengutamakan kepentingan rakyat. Bapak Presiden perlu memastikan bahwa kepentingan rakyat Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Ini termasuk memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar membantu meningkatkan kualitas hidup rakyat. Seperti akhir-akhir ini gas sulit, semoga cepat dicarikan solusi. Karena urusan perut lebih bahaya dari apapun. Rakyat bisa jadi sulit masak untuk dagang maupun kebutuhan sehari-hari. Masak kita harus kembali ke zaman lampau, masak dengan kayu bakar. 2.
Menghadapi tantangan dengan berani, Bapak Presiden perlu menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ini termasuk menghadapi korupsi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan dengan tegas dan transparan. Bila perlu Pak, untuk koruptor miskinkan saja sampai ke akar-akarnya jika sudah terbukti korup, dan buatlah sistem untuk mempersempit pergerakan mereka di bangsa ini. Ini saatnya kemiskinan harus ditekan di bangsa kota ini, jika tidak yang kaya pun bisa menjadi miskin. 3. Menghargai peran pemimpin. Bapak Presiden perlu menghargai peran pemimpin dalam memajukan bangsa. Ini termasuk memastikan bahwa pemimpin-pemimpin daerah dan nasional memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi. Lebih berhati-hati Pak untuk mengganti menteri, jika ada indikasi untuk tidak bekerja dengan lurus jangan ragu untuk menggantinya. Masih banyak anak bangsa yang punya potensi yang bisa menjadi menteri. Tolong juga Pak tegas kepada menteri-menteri Bapak, agar mereka bisa lebih bekerja keras. Kapan lagi kita bisa bersaing dengan negara-negara maju? Semua pasti berangkat dari kinerja pemerintah dan masyarakatnya. 4. Mengoptimalkan sumber daya alam. Bapak Presiden perlu memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dioptimalkan untuk kepentingan rakyat. Ini termasuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya pikir ini juga sangat penting untuk diperhatikan pemerintah. Cukuplah Papua yang mengalami perlakuan yang tidak pantas pada alamnya. Mereka tidur, makan dan bekerja di atas emas. Tetapi bangsa lain yang menikmatinya. Jangan sampai terjadi pada kekayaan alam lainnya. Tingkatkan pengolahan kekayaan alam di bangsa sendiri dengan potensi anak bangsa yang ahli. Hati-hati, ini bisa berkaitan dengan poin 2 di atas tadi, yaitu koruptor. Gara-gara mereka kekayaan alam bisa melenceng ke perut sendiri atau segelintir orang saja. Alhasil rakyat hanya dapat remah-remahnya saja. 5. Mengembangkan kemandirian bangsa. Bapak Presiden perlu memastikan bahwa bangsa Indonesia dapat mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan global. Ini termasuk mengembangkan industri-industri strategis, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan memperkuat kerjasama internasional. Saya bermimpi suatu ketika Indonesia bisa menjadi negara yang dapat menciptakan banyak hal skala dunia. Dunia akan mengakuinya dan memakainya. Saya optimis, Indonesia punya banyak para ahli yang bisa olah alam kita. Dan apabila ada anak bangsa yang punya kemampuan lebih, jangan ragu-ragu, pemerintah harus sekolahkan di luar negeri agar bisa studi banding dengan kemajuan mereka dan membawa ilmunya pulang ke Indonesia. Persis seperti Bapak Habibie semasa hidupnya. Kita perlu melahirkan Habibie-Habibie berikutnya. Dengan mempertimbangkan nasihat-nasihat di atas, Bapak Presiden Prabowo Subianto dapat memimpin Indonesia dengan bijaksana dan menghadapi kesulitan di negara ini dengan lebih baik. Tentu bersama Tuhan kita pasti bisa. Bangsa Indonesia, yuk bersatu dalam doa untuk Indonesia dan pemerintah. Jangan sibuk bertengkar lagi untuk kepentingan yang gak berfaedah bagi kemajuan negara kita tercinta. Tuhan Yesus memberkati.